Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, perkenalkan kami dari kelompok 9 dari materi wawancara sistem kompensasi yang efektif. Sebelumnya perkenalkan nama saya Datri Wahyuni dan rekan saya Rina Desa Putra. Saya Salsa Nabila Rahman. Baik, hari ini kami akan mewawancara bersama Ibu dengan Wiwi Yeti. Oke, baik Bu, kita langsung ke materi wawancaranya saja ya. Sebelum itu boleh Bu tolong dijelaskan bagaimana sistem kompensasi yang diterapkan di perusahaan ini. Kalau sistem kompensasi yang kami adopsi itu adalah kami biasanya untuk salesman itu lebih ke kategori magang. Di sini kita istilahnya sebelum menjadi karyawan tetap itu biasanya dia ada proses magangnya. Proses magang di sini biasanya kurang lebih 6 bulan. 6 bulan dalam jangka waktu 6 bulan akan dilihat dari sisi kinerjanya. Kompensasi sendiri itu biasanya atas dasar penjualan. Penjualan itu tersebut dia mempunyai ranks yang mana contoh dengan jualan retail 1 sampai sekian itu ada nominalnya, dan kalau di atas dengan target itu juga berbeda lagi nominalnya. Baru pertanyaan selanjutnya, menurut Bapak Ibu nih, strategi kompensasi utama yang dipakai perusahaan itu yang lebih untuk memotivasi karyawan untuk lebih giat bekerja ini yang gimana Ibu? Biasanya kalau dari mereka adalah reward ya. Biasanya kalau misalnya ada lebih dari target yang memang udah ditentukan dari perusahaan, ada reward pribadi sendiri dari kepala cabang. Seperti itu. Berarti ada sudah standar kompensasi dari perusahaan Ibu ya. Gimana kayak perusahaan ini bisa membandingkan kalau misalnya atau bisa menarik karyawan kalau misalnya strategi kompensasi di sini tuh lebih menarik daripada perusahaan lain. Kalau kompensasi biasanya ukurannya standar ya Mbak. Bisa dikatakan seperti yang saya bilang tadi, kita punya jenjang karir. Nah, yang dijanjikan di sini kompensasi kan akan mempengaruhi jika jenjang karirnya meningkat, itu akan mengikuti kan. Nah, kalau jenjang karirnya kayak karyawan tetap, pasti kan kompensasinya akan lebih tinggi. Selain dapat bonus, dia dapat gaji tetap. Nah, jadi yang kita jadikan jual beli untuk menarik menjadi karyawan itu adalah karir, jenjang karirnya. Jadi ketika dia sudah melewati masa magang dan mencapai target masa magang tersebut, barulah kita ajukan menjadi karyawan tetap. Baik, selanjutnya boleh dilanjutkan. Jadi selanjutnya seberapa dalam implementasi sistem kompensasi siapa aja yang biasanya terlibat aktif di Astra Honda Motor? Kalau terlibat aktif itu biasanya kita ini sih Mbak, dari SOH sendiri, dari sales sendiri, implementasinya itu sudah ada tolak ukurnya sih, sudah ada manajemennya, udah ada aturannya. Gitu. Selanjutnya itu seberapa sering sih si Astra Honda Motor biasanya melakukan review atau revisi terhadap kebijakan kompensasi yang sudah berjalan? Kalau review kita biasanya lebih dari ke HO ya Mbak ya, karena kita buka cabang aja. Jadi biasanya jika ada contoh gejolak penjualan rendah atau penjualan, pasti kan kompensasi mereka kan susah ya capai target ya. Kalau susah capai target pasti kan kompensasi akan diatur ulang lagi, seperti itu. Jadi kalau kayak gitu kebijakannya itu biasanya akan jadi tolak ukur bukan bulanan tapi melalui inflasi dari perekonomian sendiri. Seperti itu. Lanjut, boleh saja. Oke, terus untuk terkait kompensasi nih Bu, bagaimana sih AHM itu kayak menyeimbangkan antara sifatnya yang finansial sama non finansial itu kayak seperti benefit dan fasilitas lain untuk para karyawan? Saya jelaskan kami bukan AHM ya. Di sini adalah Astra Honda Motor retailnya. Kalau untuk membedakan, apa sih yang membedakan? Yang membedakan antara sifat finansial sama non finansialnya. Contohnya gimana itu? Mungkin entah adakah liburan kah Bu dari perusahaan atau dikasih liburan. Kalau finansial kita tuh biasanya gaji ya, seperti biasa gaji bonus. Kalau reward itu biasa kami tahunan kalau bisa mencapai target biasanya bisa keluar negeri atau keluar kota, tergantung dari target dealer sendiri kayak gitu. Kalau contoh ya, beberapa karyawan di sini ada yang udah berangkat ke luar negeri, udah setiap tahunnya itu pasti ada. Dan juga biasanya dapat logam emas mulia kayak gitu, dan berupa sangu. Dan kebetulan dari karyawan kami juga ada yang liburan bersama keluarga, ada reward seperti itu. Nah, terakhir nih, kalau untuk cara perusahaan memantau sistem kompensasi yang lagi berjalan, itu biasanya apa aja kendala atau tantangan yang dihadapi selama pelaksanaannya? Contohnya gimana itu?
Tantangan apa itu? Contohnya? Mungkin kayak dalam kendala, kayak misalkan ada sistem yang kurang bagus nih, nah itu kayak kendalanya itu kan, itu cara buat nanganin itu bagaimana? Mungkin Iya. dalam penerapan gitu Bu, misalnya kompensasinya ini ternyata tidak memacu motivasi kerja pada karyawan kan, akhirnya harus direvisi ulang. Biasanya yang perlu tak jelasin tadi, kalau misalnya review itu biasanya kita terkait sama HO. Nah kalau review itu kan terkait dengan perekonomian global kota ya. Setiap kota itu kan berbeda-beda. Maksudnya mungkin di Balikpapan saat ini lagi turun jualannya itu kan berbeda-beda. Nah biasanya kita untuk mereview hal itu tuh diadakan meeting setiap bulan sih. Setiap bulan untuk mereview setiap kecamatan diperkecil. Contohnya kecamatan sini kenapa jualannya sedikit, kecamatan nah itu ada kenapa. Biasanya seperti itu, atau mungkin ritme tanggal jualan tanggal segini kok kecil ya, ternyata belum gajian, tanggal segini nanti besar seperti itu. Sama sih mau jualan ataupun mau servis biasanya ada reviewnya seperti itu. Tolak ukurnya biasanya mengelihatin perekonomian kota sendiri sih, kegiatan kota sendiri. Nah, mungkin itu aja pertanyaan dari kami Bu ya. Dan semua pertanyaan kami tadi itu udah terjawab dengan cukup jelas. Dan terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya. Dan ini sangat-sangat bermanfaat ya bagi kami untuk menjadi ilmu yang luar biasa juga bagi kami dalam menyelesaikan tugas mata kuliah evaluasi kerja kami. Oke, sekian dulu wawancara dari kami Bu ya. Dan sekali lagi terima kasih banyak kepada Ibu dan waktunya atas kesempatan berharga ini. Semoga PT Astra Honda Motor Office Sales tadi semakin sukses ke depannya. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, cukup sekian wawancara dari kami. Semoga suara kami kedengaran dan kalian paham ya. Bye bye.